Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat psikologi. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu adalah Aziza Maharani Putri, ada Saudari Jihan Putri Oktasiani, ada Saudara Muhammad Fauzan Baharudin, dan ada Saudara Rianarta Angga. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Jihan Putri. Dipersilahkan. Oke, jadi pertama, kesehatan jiwa itu sama halnya dengan kesehatan fisik. Apabila tidak dikenali dan ditangani, gangguan jiwa akan mengancam kehidupan seseorang. Gangguan jiwa membawa dampak bagi kehidupan individu, keluarga, dan merugikan negara karena meningkatnya kos dan beban ekonomi. Jadi dalam penelitian ini tuh kita diminta perlu mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan jiwa ini sehingga dapat melakukan upaya kesehatan lebih lanjut untuk mencegah berbagai upaya kesehatan lebih lanjut untuk mencegah berbagai faktor terjadinya gangguan jiwa tersebut serta melakukan upaya yang tepat dalam mengatasi kasus gangguan jiwa tersebut. Jadi dalam jurnal penelitian ini peneliti akan membahas mengenai faktor predisposisi dan presipitasi terjadinya gangguan jiwa di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Lanjut, gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa ini merupakan kondisi kesehatan individu yang ditandai dengan terjadinya gangguan pada pola pikir, perasaan, mood, kemampuan interaksi, serta kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Ini menurut Alliance on Mental Illness of America 2010. Atau juga gangguan jiwa ini dapat merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, yang atau kombinasi dari antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau bisa dibilang kronis. Next. Selanjutnya adalah faktor penyebab gangguan jiwa. Faktor penyebab gangguan jiwa dibagi menjadi dua. Ada faktor predisposisi dan itu adalah faktor presipitasi. Bedanya adalah faktor predisposisi itu faktor yang melatar belakangi atau sebagai pemicu awal yang menjadikan seseorang rentan terhadap kondisi-kondisi mental. Atau juga faktor predisposisi ini bisa dipahami sebagai keadaan yang sudah ada yang meningkatkan kerentanan terhadap perkembangan kondisi mental. Maksud dari sini adalah perkembangan kondisi mental yang menuju ke arah yang negatif. Faktor predisposisi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah faktor biologi, psikologi, dan sosiokultural. Yang pertama adalah faktor biologi, yaitu keturunan genetik, usia, bisa juga gender, bisa juga ras. Lalu yang kedua adalah faktor psikologi. Di situ ada personality atau kepribadian, di situ ada konsep diri, terus ada efikasi diri, ada kognitif, ada perilaku, itu yang dari faktor psikologi. Lalu yang terakhir adalah faktor sosiokultural, di situ ada mengenai pekerjaan atau pendapatan, ada juga lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, ada pendidikan, ada budaya. Lalu yang kedua adalah faktor presipitasi. Faktor presipitasi ini adalah stimuli-stimuli atau kondisi yang menjadi kontribusi atau pencetus awal penyebab terjadinya gangguan-gangguan jiwa atau gangguan mental. Perbedaannya antara presipitasi dan predisposisi ini hal-hal yang sudah ada, hal-hal yang sudah terjadi seperti itu. Kalau presipitasi ini hal-hal yang membuat ledakan atau pemicu terjadinya. Jadi pertama memang harus melewati tahap-tahap predisposisi dulu. Setelah itu untuk mudah dipahami, presipitasi ini
stimulus-stimulus yang memperparah terjadinya gangguan jiwa. Klasifikasi ini juga dibagi menjadi 3, ada biologi, psikologi, dan sosiokultural, sama seperti predisposisi. Kalau dari segi biologi itu seperti penyalahgunaan obat atau alkohol ataupun jadwal tidur yang kurang baik. Jadi kan perilaku tersebut memperparah atau memperparah jika dilakukan terus menerus dengan stimulus jumlah waktu yang sangat banyak, maka akan terjadinya gangguan jiwa. Lalu yang kedua ada faktor psikologi, ada stres, ada fobia, lalu juga ada perilaku impulsif. Lalu yang terakhir ada dari faktor sosiokultural, ada tekanan dari keluarga ataupun gaya kelekatan terhadap masyarakat. Gaya kelekatan masyarakat ini kan terjadi atau bisa dari gaya kelekatan waktu dia masih kecil terhadap orang tuanya. Jika kelekatannya kurang lekat, orang tuanya mungkin ketika sudah dewasa gaya kelekatan terhadap masyarakatnya pun turun. Lalu juga ada kehilangan hubungan terhadap orang-orang signifikan, kehilangan hubungan dengan orang-orang signifikan yang di sekitar dia. Kalau dilihat-lihat faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu eksternal dan internal, mana biologi ini berfokus pada faktor-faktor yang terjadi dari diri kita sendiri atau internal. Lalu sosiokultural itu faktor-faktor dari eksternal. Lanjut. Tujuan penelitian. Terdapat 3 dimensi tujuan dari penelitian, yaitu 1. Tujuan personal, yaitu tujuan untuk memperbaiki praktik peneliti dalam melakukan kegiatan. 2. Tujuan profesional, yaitu untuk mengembangkan profesi. Dan 3. Tujuan politis, yaitu membuat praktik lebih manusiawi dan adil melalui suatu perubahan sosial. Hal ini akan mengarahkan tujuan peneliti ke dalam 3 area, yaitu untuk membagi praktik, untuk pengembangan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksanakan, serta yang ketiga untuk memperbaiki dan atau mengubah keadaan atau situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan agar lebih baik, lebih adil, dan lebih membebaskan. Selanjutnya, selanjutnya ini ada metode penelitian dalam jurnal ini. Penelitian di sini memakai desain penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih kriteria orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan kunjungan dalam rangka validasi data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, baik orang dengan gangguan jiwa dengan riwayat pasung maupun non-pasung, yaitu sejumlah 52 ODGJ. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ODGJ yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, sejumlah kurang lebih 1.200 orang dengan gangguan jiwa. Lalu dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan lembar observasi, dan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari jurnal ini.
Berdasarkan tabel 1 pada jurnal menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia dewasa akhir atau dalam rentang usia 36 sampai 46 tahun itu ada 37%. Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki ada 69%, memiliki tingkat pendidikan dasar ada 71%, dan sebagian besar tidak bekerja ada 61%, dan lama menderita gangguan jiwa sebesar kurang lebih 10 tahun ada 71%, dan sebagian besar responden belum menikah ada 61%. Dan berdasarkan tabel 2 yang berada di dalam jurnal, yaitu menunjukkan faktor predisposisi terjadinya gangguan jiwa dari faktor biologis sebagian besar karena riwayat gangguan jiwa ada 59%, dari faktor psikologis terbanyak disebabkan karena pengalaman masa lalu klien yang tidak menyenangkan ada 78%, sedangkan dari faktor sosiokultural disebabkan karena adanya konflik dengan keluarga atau teman atau lingkungan ada 88%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oh ya, saya tambahkan lagi, maaf ada yang terlewat. Untuk tabel yang ketiga menunjukkan bahwa faktor presipitasi atau pencetus terjadinya gangguan jiwa saat ini sebagian besar dari faktor biologis disebabkan karena putus obat ada 96%, dari faktor psikologis sebagian besar disebabkan karena pengalaman yang tidak menyenangkan ada 59%, dan faktor sosiokultural sebagian besar disebabkan karena klien tidak memiliki pekerjaan ada 67%. Sekian pembahasan untuk jurnal ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.